Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada? Saya doakan selalu sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas, dan juga kepada para penonton setia channel saya ini, saya doakan terus dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru perkembangan pencairan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini. Di mana pada sebelumnya di konten-konten saya, itu saya sudah menyampaikan dan menampilkan bukti bahwasanya PKH tahap 1 itu nantinya akan dicairkan melalui Himbara. Di tampilan CCNG tersebut sudah terlihat jelas identitas dari para keluarga penerima manfaat, baik itu nomor rekeningnya dan juga penyalurnya, yaitu Himbara. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat. Apakah itu nantinya ada kemungkinan akan terjadi perubahan lagi? Karena memang berdasarkan pengalaman di tahun 2022 yang lalu, Kementerian Sosial pernah melakukan hal tersebut. Pada awalnya untuk pencairan BPNT dan PKH itu melalui Himbara. Beberapa hari kemudian itu berubah pencairan melalui PT Pos Indonesia. Tetapi yang perlu diketahui oleh para pemirsa, kenapa terjadi perubahan itu adalah salah satu upaya dari Kementerian Sosial, karena mengingat akhir tahun anggaran, bantuan sosial itu harus cepat direalisasikan dan diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Dan adanya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk mencairkan keseluruhan bantuan sosial BPNT dan PKH melalui PT Pos Indonesia untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal tersebut pada saat ini itulah yang menjadi kekhawatiran dari para keluarga penerima manfaat dan para pemirsa yang pada saat ini berharap begitu besar bahwasanya nantinya untuk pencairan bantuan sosial PKH nanti itu kembali dicairkan ke Himbara, karena para keluarga penerima manfaat sudah memiliki pengalaman kalau pencairan melalui PT Pos Indonesia itu nantinya para keluarga penerima manfaat akan mengambilnya secara terjadwal dan akan datang ke kantor pos. Dan pastinya pada saat itu nanti banyak sudah para keluarga penerima manfaat yang datang berbondong-bondong dan pada akhirnya akan menimbulkan antrian dan menghabiskan waktu dari para keluarga penerima manfaat. Nah, mungkin alasan-alasan itulah yang tidak ingin diulangi oleh para keluarga penerima manfaat kembali, karena menurut para keluarga penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia itu nantinya tidak efisien dan tidak efektif karena menghabiskan banyak waktu dari para keluarga penerima manfaat tersebut. Tetapi yakinlah bahwasanya hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu upaya untuk menjamin para keluarga penerima manfaat segera mendapatkan hak-haknya, karena pada saat itu di akhir tahun anggaran PT Pos Indonesia dipandang yang mampu untuk melakukan itu karena tidak ada masalah dengan wilayah-wilayah sulit, karena pada seyogyanya untuk PT Pos Indonesia sendiri itu memiliki unit di setiap kecamatan yang ada di seluruh Indonesia, dan PT Pos sanggup untuk melakukannya dan menjangkau para keluarga penerima manfaat dengan cara metode pengantaran langsung ataupun melalui komunitas. Nah, pada hari ini dan pada saat ini saya sudah melakukan update melihat tampilan dari aplikasi CCNG, apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah prosesnya terus berjalan dan apakah prosesnya itu masih seperti sebelumnya. Ya, sebelum saya menampilkan tampilan CCNG yang lebih jelas dan juga informasi penting yang sudah saya dapatkan kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, sekali lagi yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting, terpercaya, akurat, dan informasi-informasi yang pada saat ini sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu perkembangannya oleh para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat.
Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham juga kesimpang siuran informasi. Para pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu itu informasi-informasi sudah banyak beredar tentang pencairan PKH di tahap 1. Mungkin para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat pada saat ini sudah kenyang dalam hal mendapatkan informasi, baik itu informasi pencairan melalui PT Pos Indonesia, informasi pencairan melalui Himbara, tetapi pada saat ini realisasinya pencairannya kapan itu tidak juga bisa dirasakan oleh para keluarga penerima manfaat. Tetapi saya sampaikan kembali bahwasanya pada saat ini Kementerian Sosial itu terus melakukan upaya-upaya agar penyaluran itu bisa cepat realisasi dan harapan-harapan dari para keluarga penerima manfaat itu bisa segera dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Nah, pertanyaan-pertanyaan pada konten saya sebelumnya, apakah nanti akan terjadi perubahan untuk pencairan PKH tahap 1? Karena para KPM sangat berharap itu dicairkan melalui Himbara karena menurut para keluarga penerima manfaat itu lebih efisien. Pada hari ini, khawatiran dari para keluarga penerima manfaat di pertanyaan-pertanyaan konten saya sebelumnya, apakah itu bakal berubah? Ini dia hasil tampilan SysNG yang saya lakukan pengecekan pada hari ini. Ini tampilan aplikasi SysNG yang saya lakukan pengecekannya di hari ini. Ini di sampel salah satu KPM terlihat histori dari bantuan PKH yang dia terima dimulai dari PKH triwulan 1 tahun 2022, PKH triwulan 2 tahun 2022, triwulan 3 tahun 2022, triwulan 4 2022 sampai dengan triwulan 1 2023. Di setiap periode penyaluran itu tertera nomor rekening dan penyalurnya. Ya, seperti di triwulan 1 dicairkan melalui Himbara, tertera nomor rekeningnya, juga triwulan 2 melalui Himbara, triwulan 3 melalui Himbara, triwulan 4 melalui PT Pos Indonesia, itu sudah tertera. Dan untuk triwulan 1 di tahun 2023 itu melalui Himbara itu sudah tampil. Ya, itu kabar gembira dan ini tidak terjadi perubahan semenjak saya menyampaikan informasi berdasarkan hasil dari pemantauan aplikasi SysNG. Ya, atas namanya itu sudah ada, keterangan burekolnya sudah memiliki rekening, keterangan status rekening, rekening berhasil artinya sudah lolos dalam proses pengecekan bahwasanya rekeningnya itu tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Keterangan SP2D-nya belum SP2D. Ya, nantinya kalau sudah SP2D di aplikasi SysNG akan muncul keterangannya sudah SP2D. Kalau sudah ada keterangan di SysNG, estimasi perkiraan 1 minggu ke depan itu akan masuklah bantuan PKH tahap 1 ke rekening para KPM yang sudah berhasil dalam hal pengecekan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi SysNG dan Himbara. Dan yang perlu diketahui oleh para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat, untuk tanggal berapa pasti cairnya itu tidak bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi SysNG, yang hanya bisa dilakukan yaitu melihat pergerakan proses pencairannya. Kalau sudah di aplikasi SysNG sudah ada keterangan sudah SP2D, menurut pengamatan dan pemantauan periode-periode sebelumnya itu estimasi lebih kurang 1 minggu ke depan akan masuk ke rekening para keluarga penerima manfaat PKH. Semoga bisa segera dicairkan oleh Kementerian Sosial. Itu tadi hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG yang saya lakukan pada hari ini, dan tidak terjadi perubahan bahwasanya tetap dicairkan melalui Himbara. Dan perlu juga diketahui oleh para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat bahwasanya pencairan yang melalui Himbara ini itu tidak dilakukan
di seluruh wilayah Indonesia. Ada juga yang melalui PT Pos Indonesia, khususnya daerah-daerah yang kondisi geografisnya sulit seperti daerah pegunungan dan juga daerah kepulauan. Dan para pemirsa, nanti saya akan menampilkan terus apa yang saya dapatkan informasi, semoga nanti bisa menjadi sebuah referensi kepada para pemirsa dan pada keluarga penerima manfaat yang pada saat ini itu menanti-nanti tentang kejelasan pencairan di mana dan kapan kira-kira untuk waktu pencairannya. Karena memang untuk tanggal pencairan sendiri itu tidak akan pernah bisa diprediksi sebelum muncul surat dari Kementerian Sosial yang sifatnya itu adalah pemberitahuan kepada Dinas Sosial kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan kabar gembiranya lagi, saya mendapatkan informasi dari Himbara di daerah wilayah saya bahwasanya mereka beberapa hari yang lalu itu melakukan Zoom meeting bahwasanya mereka akan kembali menyalurkan bantuan sosial seperti PKH, dan Himbara di daerah itu diperintahkan untuk melakukan persiapan-persiapan, melakukan sosialisasi kepada dinas sosial dan kepada para keluarga penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial seperti PKH itu bisa lancar dan tidak ada kendala, sehingga nantinya para keluarga penerima manfaat itu puas dalam mendapatkan haknya dan tidak ada timbul masalah-masalah yang bisa menggagalkan ataupun membuat penyaluran bantuan sosial ini nantinya bisa menjadi terkendala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, informasi yang betul-betul diinginkan ataupun dinanti-nantikan kejelasannya oleh para KPM dan para pemirsa, dan bisa membantu para keluarga penerima manfaat dalam mencerna sebuah informasi agar tidak menimbulkan kesimpang siuran, dan harapannya itu bisa segera terrealisasi dan pada akhirnya para keluarga penerima manfaat itu bantuan yang didapatkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan juga kepada para pemirsa yang belum melakukan like, subscribe, dan share, sekali lagi mohon dukungannya agar saya bisa terus mengupdate informasi-informasi dan menyampaikan informasi penting tentang bantuan sosial, tentang perkembangannya, dan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.